Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita bersyukur karena anugerah Tuhan yang memungkinkan kita untuk ada sampai dengan hari ini. Kita dapat berdiri, kita diberikan kesehatan, semuanya hanya karena anugerah Tuhan. Marilah kita meninggikan Tuhan kita, Allah kita yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Sebuah lagu, semua hanya karena Yesusku, menjadi pengantar bagi kita. Yesus, ku sebut namamu, ku puji dirimu atas semua kemurahanmu. Kini ku naikkan syukurku, sembahkan diriku, karena kasih-Mu hebat dan ajaib. Sehangat senyuman mentari, hangatkan jiwaku dari kesuraman hidup. Kini ku jadi berarti, ku jadi berharga, semua hanya karena kasih-Mu, semua hanya karena Yesusku. Yesus, ku sebut namamu, ku puji dirimu atas semua kemurahan-Mu. Kini ku naikkan syukurku, sembahkan diriku, karena kasih-Mu hebat dan ajaib. Sehangat senyuman mentari, hangatkan jiwaku dari kesuraman hidup. Kini ku jadi berarti, ku jadi berharga, semua hanya karena kasih-Mu, semua hanya karena Yesusku. Bersorak puji namamu, bernyanyi sembah dirimu, berkarya saksikan kasih Yesus yang hebat bagiku. Salib-Mu hapus dosaku, kuasa-Mu angkat bebanku, kasih-Mu bawa hatiku bersenandung bahagia. Semua hanya karena Yesusku, semua hanya karena Yesusku, semua hanya karena Yesusku. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Salam damai sejahtera saudara sekalian. Penting tetap semangat dan bersukacita di dalam hidup yang memang tidak gampang ini. Tetapi biarlah menyambut Natal, kita mengingat kembali sukacita besar yang Tuhan berikan dari sorga untuk semua kita manusia yang berdosa. Mari kita melakukan kebaktian pagi ini, kita berdoa. Tuhan di dalam sorga, terima kasih buat hari ini kami mau lagi melakukan kebaktian kami. Mohon kiranya Tuhan ampuni salah kami, dosa kami, dan terimalah apa yang kami lakukan ini. Jemaat sekalian, mari kita melakukannya dengan keyakinan bahwa pertolongan kepada kita datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi yang kasih setianya dari kekal sampai kekal.
Turunlah kiranya atas kamu anugerah sejahtera dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Silakan mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Amin. Firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 berbunyi demikian. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kita bersyukur kita punya Allah yang namanya Yesus, yang menjadi manusia. Namanya begitu ajaib. Bukan sembarang nama, namanya berkuasa untuk menyelamatkan kita, untuk membawa kita kepada keselamatan. Jesus name above all names. Jesus name above all names. Beautiful Savior, glorious Lord, Emmanuel, God is with us, blessed Redeemer, living Word. Jesus, name above all names, beautiful Savior, glorious Lord, Emmanuel, God is with us, blessed Redeemer, living Word. Kami bersyukur Tuhan karena kami punya Allah yang di atas segala Allah yang ada di dunia ini. Namamu berkuasa menyelamatkan manusia. Yesus yang maha mulia, yang indah, maha mulia. Yesus yang maha mulia, nama yang indah, maha mulia. Immanuel, ya besertaku, ya penebusku kalam hidup. Katakan sekali lagi, Yesus yang maha mulia. Yesus yang maha mulia, nama yang indah, maha mulia. Immanuel, ya besertaku, ya penebusku kalam hidup. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Bersama dengan gereja Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita bersama-sama mengikrarkan iman kepercayaan kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita renungkan bersama boleh menguatkan kita dan menjadi berkat bagi kita semua. Terlebih daripada itu kita boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Jesus, beautiful Savior, God all of majesty, risen King, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, morning star. All the heavens shout your praise. All creation bows to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus your name above every name, Jesus. Jesus, beautiful Savior, God all of majesty, risen King, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. All the heavens shout your praise. All creation bows to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus your name above every name. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus your name above every name, Jesus. I will sing forever, Jesus I love you, Jesus I love you. I will sing forever, Jesus I love you, Jesus I love you.
I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name. Name above every name, Jesus, Jesus, Jesus. Jemaat yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini mari kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami tinggikan, kami anggungkan, dan kami muliakan nama-Mu. Nama-Mu yang kudus, nama-Mu yang berkuasa, nama-Mu yang menyelamatkan kami, yaitu anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Saat ini ya Tuhan, kami kembali merenungkan firman-Mu. Kami mohon Allah Roh Kudus untuk menguasai hati dan pikiran kami. Biarlah firman-Mu pada saat ini sungguh-sungguh memberkati setiap kehidupan kami. Berbicara kepada kami ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Salam jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini tema firman Tuhan kepada kita adalah namakan Dia Yesus. Teks yang kita bacakan pada hari ini yang terambil dalam Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, bisa kita bacakan di dalam hati dan saya membacakan kepada kita. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang diberikan orang tua kepada seorang anak adalah tentunya nama yang baik, nama yang indah, nama yang penuh dengan arti. Dan nama merupakan sebuah identitas, doa dan harapan orang tua akan masa depan anak itu. Dengan satu kerinduan supaya kedepannya anak ini bisa menjadi anak yang baik, anak yang berbakti kepada orang tua. Saudara, nama Yesus jauh lebih indah,
jauh lebih berarti dari nama-nama yang kita tahu, yang kita kenal di dunia ini. Nama Yesus adalah nama yang istimewa. Nama di atas segala nama. Nama yang menyelamatkan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apa yang istimewa dengan nama Yesus? Dan mengapa dia dinamakan Yesus? Ada 3 hal yang kita renungkan dalam kebenaran firman Tuhan hari ini kepada kita. Apa yang istimewa dengan nama Yesus dan mengapa ia dinamakan Yesus? Yang pertama adalah dia dikandung dari Roh Kudus. Ayat ke-18 jelas dikatakan bahwa kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Saudara yang terkasih, ayat ini jelas mengatakan bahwa Yusuf dan Maria telah bertunangan. Tetapi anak yang dikandung oleh Maria adalah bukan karena hubungan secara alamiah yang dilakukan oleh Yusuf dan Maria. Kita bisa melihat walaupun di dalam ayat yang ke-19 dikatakan bahwa mereka disebut sebagai suami istri. Saudara, kalau kita lihat tradisi orang Yahudi, ada 2 pertunangan yang terjadi. Yang pertama, pertunangan yang terjadi pada masa kecil, di mana mereka tidak saling mengenal satu dengan yang lain. Dan yang kedua, pertunangan yang terjadi pada saat dewasa. Pertunangan yang terjadi pada saat dewasa, mereka bisa disebutkan sebagai suami istri, tetapi bukan berarti mereka sudah hidup selayaknya sebagai suami istri atau hidup bersama. Ketika Yusuf tahu bahwa Maria telah mengandung, Alkitab mencatat bahwa ia diam-diam mau menceraikan Maria. Tetapi malaikat Tuhan nampak kepadanya di dalam mimpi bahwa anak yang ada dalam kandungan Maria adalah bukan berasal dari manusia, tetapi itu berasal dari Allah, yaitu Mesias yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Saudara, Yusuf akhirnya tidak takut mengambil Maria, dan di dalam ayat yang ke-25 dikatakan, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anak laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Saudara yang terkasih, sampai anak yang ada di dalam kandungan Maria melahirkan dan Yusuf tidak melakukan hubungan selayaknya sebagai suami istri kepada Maria. Saudara, jelas firman Tuhan ini menyatakan kepada kita bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus. Artinya bahwa bukan berarti bahwa Roh Kudus juga melakukan hubungan seperti suami istri dengan Maria. Barangkali seperti yang kita dengar-dengar bahwa ada cerita dewa yang bisa berhubungan seks dengan manusia dan akhirnya ia melahirkan manusia dan anak itu bisa menjadi didewakan. Saudara yang terkasih, di dalam iman kekristenan tidak ada hal yang demikian. Saudara yang terkasih, hal ini benar-benar menyatakan kepada kita bahwa anak yang ada di dalam kandungan Maria adalah karya Roh Kudus, anak yang kudus, anak yang suci, anak yang tidak berdosa, dan anak yang berasal dari Allah, atau dikatakan dia adalah Allah sendiri. Saudara, Allah bisa melakukan apa saja apa yang dia mau. Tuhan yang datang menjadi manusia, Tuhan yang mau menjadi manusia, dan bisa dia lakukan apa saja yang ia mau untuk menyatakan kasih-Nya dan kehendaknya bagi umatnya. Satu-satunya dia lahir sebagai manusia adalah lahir dari seorang wanita. Satu-satunya dia lahir tanpa dosa adalah dengan dikandung dari Roh Kudus. Yesus lahir bukan secara alamiah,
tetapi dengan cara adikodrati, yaitu karya Roh Kudus, bayi yang kudus, anak Allah. Lukas pasal 1 ayat 35. Dengan hal ini, kelahiran Yesus menyatakan kepada kita bahwa Yesus lahir dengan satu pribadi Allah dan dua tabiat, yaitu Allah sendiri dan manusia tanpa dosa. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, poin yang kedua, mengapa nama Yesus istimewa dan harus dinamakan dia Yesus. Yang kedua adalah dia yang menyelamatkan umatnya dari dosa. Nama Yesus bukan sekedar sebuah nama, tetapi nama Yesus adalah nama yang ajaib. Nama di atas segala nama yang tiada bandingannya. Nama yang berkuasa dan nama yang menyelamatkan. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 dikatakan, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Arti nama Yesus adalah sama dengan Yosua dalam PL yang artinya adalah Yahweh adalah keselamatan. Kalau kita melihat konteks dalam PB di dalam Ibrani 4 ayat 8, nama Yosua sebetulnya adalah Hosea atau Hosua. Dalam arti sang penolong, dengan nama Allah ditambahkan sebagai awalan, jadi Yehosua yang artinya Allah penolong kita. Tapi kita bisa melihat di dalam mimpi yang dinyatakan kepada Yusuf, hal ini menyatakan bahwa Mesias lahir sebagai penyelamat umatnya dari dosa-dosa. Saudara, Yesus adalah satu-satunya nama yang menyelamatkan kita. Satu-satunya pribadi yang menyelamatkan kita. Dan satu-satunya jalan keselamatan. Kita diselamatkan bukan dengan cara lain. Kita diselamatkan bukan dengan nama lain. Bukan dengan nama pohon. Bukan dengan nama gunung. Bukan dengan dukun. Bukan dengan orang-orang hebat yang ada di dunia ini. Kita diselamatkan hanya oleh pribadi dan hanya oleh nama Yesus itu sendiri. Kita diselamatkan dari dosa-dosa dan pelanggaran kita. Dari kejahatan dan kedangingan kita. Dan seharusnya kita dihukum dan menjadi musuh Allah. Namun pribadi Yesus datang ke dunia ini menebus dan mengampuni dosa-dosa kita dengan cara mati di atas kayu salib. Saudara, kita sudah diselamatkan, kita sudah ditebus, kita sudah dibebaskan dari hukuman dosa. Pribadi Yesus telah menanggung di atas kayu salib. Kita yang dulunya tidak bisa berbuat baik, sekarang kita bisa berbuat baik. Kita yang dulunya adalah musuh Allah, sekarang kita menjadi sahabat Allah dan anak Allah. Kita sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Maka oleh sebab itu, kita juga harus mengalami pengudusan, perubahan, dan pertobatan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, orang Kristen sejati, orang Kristen yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, ia harus mengalami perubahan di dalam hidupnya. Karena banyak orang mengaku, banyak orang percaya berkata, aku percaya kepada Tuhan. Dan juga mengaku bahwa dosanya sudah diampuni. Tetapi hidupnya tidak mengalami perubahan. Saudara terkasih, firman Tuhan bisa mengingatkan kita di dalam Yakobus pasal 2 ayat 17. Bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, akhir-akhir ini saya diingatkan dengan panggilan saya bahwa kenapa saya mau menjadi sekolah teologi atau menjadi hamba Tuhan. Apa panggilan mula-mula saya? Saudara yang terkasih, dulunya ketika saya mau sekolah teologi, panggilan mula-mula saya adalah saya mau menjadi misionaris di suatu tempat yang sama sekali daerah itu belum ada orang percaya atau ada orang percaya tetapi hanya sedikit. Saya mau memberitakan nama Yesus dan kalau ada orang yang bertobat bisa buka persekutuan atau bisa buka gereja.
Saudara yang terkasih, itu adalah panggilan saya mula-mula, dan saya harus memberitakan nama Yesus, memberitakan Injil kepada orang yang belum percaya kepada Tuhan. Dan ketika di kampus, mulai semester 2 kami diutus di ladang pelayanan, dan saya sengaja memilih pelayanan yang jauh dari kampus, yang jaraknya sekitar 2 jam dari kampus, dan harus naik angkot dari tempat pelayanan untuk pergi ke kampus. Saudara, semester 2 ketika mulai pelayanan, maka dari semester 2 saya aktif memberitakan nama Yesus, memberitakan Injil itu setiap kali saya naik angkot, dan saya memberitakan Injil itu di dalam angkot ketika saya pergi dan juga pulang dari pelayanan. Saudara, satu kali saya memberitakan Injil kepada supir angkot, dan saya berkata kepada bapak itu bahwa ada berita sukacita yang mau saya ceritakan kepada bapak. Dan bapak itu menjawab, berita sukacita apa? Ceritakanlah. Saudara yang terkasih, saya menceritakan bahwa ada berita sukacita. Apakah bapak pernah mendengarkan nama Yesus? Dia berkata, nama Yesus, oh saya pernah mendengarkan, itu kan manusia yang dituhankan oleh orang Kristen. Itu Tuhannya orang Kristen. Saudara, saya berkata, benar, itu adalah Tuhannya orang Kristen, tetapi dia bukan manusia yang dituhankan, tetapi dia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saudara, saya menceritakan kenapa Yesus datang ke dunia ini, kenapa ia lahir, mengapa ia mati, dan kenapa ia bangkit. Saya menceritakan bahwa manusia yang pertama yang diciptakan oleh Allah adalah Adam dan Hawa, telah jatuh di dalam dosa. Dan generasi yang kedua, Kain dan Habel, juga telah jatuh di dalam dosa. Dan sampai sekarang ini di generasi kita, semua kita telah berbuat dosa dan hidup di bawah kuasa dosa. Saudara, saya katakan kepada bapak itu bahwa itulah sebabnya Yesus lahir ke dunia ini dan dia mati untuk melepaskan dan menebus kita dari dosa-dosa kita. Saudara, saya berkata kepada bapak ini, jika bapak percaya kepada nama Yesus dan menerima dia pada saat ini, bapak akan diselamatkan. Saudara, bapak itu berkata, bagaimana dengan teman-teman saya? Bagaimana dengan tetangga saya? Saya punya teman banyak yang percaya pada Tuhan Yesus, tetapi mereka masih melakukan kejahatan. Mereka masih mencuri. Mereka masih hidup di dalam dosa. Apakah mereka juga diselamatkan? Saudara, saya berkata kepada bapak ini bahwa ketika mereka bertobat, maka mereka akan diselamatkan. Tetapi orang yang tidak percaya dengan Tuhan, kalaupun mereka bertobat, maka mereka tidak akan diselamatkan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, setelah berjalan angkot ini berjalan beberapa menit, kemudian saya sampai dan saya turun dan saya katakan kepada bapak itu, jika bapak percaya kepada nama Yesus, maka bapak akan diselamatkan sampai ketemu kembali. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, nama Yesus harus kita beritakan. Harus kita beritakan kepada orang yang tidak mengenal dan percaya kepada nama itu. Karena banyak orang yang perlu nama Yesus, karena banyak orang yang memerlukan keselamatan. Yang ketiga, mengapa nama Yesus istimewa dan dinamakan dia Yesus. Yang ketiga adalah dia Immanuel, Allah menyertai kita. Injil Matius mengutip Yesaya pasal 7 ayat 14 yang mengatakan bahwa penggenapan Yesaya yang paling utama dari nubuat itu adalah Yesus. Pribadi yang lahir oleh Roh Kudus untuk menjadi anak Allah yang menyertai umat yang percaya kepadanya. Saudara, kebenaran ini sangat penting sehingga Matius memulai catatan Injil dengan hal yang penting ini dan menutupnya dengan menyatakan, Yesus berkata, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dalam Matius pasal 28 ayat 20. Ini artinya bahwa nama Yesus bukan hanya sekedar menyelamatkan kita, tetapi dia juga berjanji akan selalu menyertai kita. Dalam surat 1 Timotius pasal 3 ayat 16, Rasul Paulus menuliskan, Allah yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Saudara,
Itulah sebabnya Yesus lahir. Allah bersama dengan kita. Allah hadir di tengah-tengah umatnya. Menolong kita dalam masa-masa sulit, masa-masa yang sukar yang kita hadapi di dalam hidup ini. Dengan demikian, Immanuel memberitahukan kepada kita dua hal. Yang pertama, Immanuel menunjukkan bahwa ia telah turun dari surga dalam rupa manusia. Yang kedua, Immanuel berarti ia bersedia bagi kita, menguatkan, menolong, menghibur, bahkan mati bagi kita karena dosa-dosa kita. Jadi saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita tidak perlu takut dengan apa yang kita hadapi di dalam kehidupan ini. Bahkan dengan masa depan, hari-hari ke depan yang kita tidak mengerti, yang kita tidak tahu. Ada Allah Immanuel yang bersama dengan kita dan menyertai kita. Saudara, jika Allah telah melakukan banyak hal di dalam kehidupan kita, hal-hal yang besar Allah telah melakukan dalam kehidupan kita dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu nama Yesus. Apa yang harus kita lakukan dengan nama itu? Tuhan mau kita sungguh-sungguh percaya kepada nama itu. Tuhan mau kita sungguh-sungguh beriman kepada nama itu. Dan kita jangan meninggalkan nama itu di dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita menjadi garam dan terang, menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan mau kita menceritakan, memberitakan nama itu kepada keluarga kita, kepada sahabat kita, kepada orang-orang yang tidak mengenal, yang tidak percaya kepada nama itu. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jangan takut, jangan malu menjadi orang percaya kepada Kristus. Dan jangan takut, jangan malu untuk memberitakan nama Yesus itu. Karena nama itulah yang telah menyelamatkan kita, yang telah memberikan kita hidup yang kekal. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan di dalam surga, terima kasih buat anakmu yang tunggal yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih buat nama Yesus yang sudah datang ke dunia ini, menderita, disalibkan, dan memberikan jaminan hidup yang kekal dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, tolonglah kami supaya kami sungguh-sungguh percaya kepadamu dan sungguh-sungguh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Tuhan, tolonglah kami untuk menceritakan dan memberitakan nama itu melalui kehidupan kami, melalui hari-hari kami. Berikan kami kerinduan yang terdalam supaya kami boleh menceritakannya, memberitakannya kepada orang-orang yang belum percaya dan mengenal Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau menolong setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk hambanya sudah membagikan firman Tuhan untuk kita semua. Bila firman Tuhan ini boleh kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan mari kita meresponi firman Tuhan ini dengan memberikan persembahan. Sambil kita menaikkan pujian, terpujilah nama Yesus. Terpujilah nama Yesus, malaikat bersujud, sembahkan mahkota mulia, beri hormat padanya, sembahkan mahkota mulia, beri hormat padanya. Semua yang ditebuskannya, semua yang ditebuskannya, bersyukur bersujud, anugerah
anugerahnya selamatkanku, beri hormat padanya. Anugerahnya selamatkanku, beri hormat padanya. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Bersama umat di sorga, berlutut bersujud. Bersama umat di sorga, berlutut bersujud. Bagi domba yang disembelih, beri hormat padanya. Bagi domba yang disembelih, beri hormat padanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk berkat yang boleh kami terima. Terima kasih untuk kekuatan, untuk sukacita yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk hari-hari yang boleh kami lalui. Dan kami bersyukur hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami juga boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kami juga boleh memberikan persembahan yang semuanya juga datangnya daripada Tuhan. Kiranya persembahan ini boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan biarlah melalui apa yang kami berikan ini, nama Tuhan saja yang dimuliakan. Kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kita kami pada pagi hari ini, supaya apa yang kami lakukan hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa serta bersyukur. Amin. Mari kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bersyukur kita punya Allah yang ajaib, namanya berkuasa untuk menyelamatkan kita semua. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Jemaat sekalian, mari kita akhiri kebaktian kita berdoa. Ya Tuhan, dalam sorga kami berterima kasih, Engkau adalah Allah Immanuel yang diberikan oleh Tuhan untuk kami, supaya kami yang berdosa bisa diselamatkan
Dan biarlah melalui itu juga Tuhan di dalam hidup kami merasakan damai dan penyertaan Tuhan. Dan mampukan kami, beranikan kami untuk menyaksikan, mengabarkan kabar keselamatan itu kepada orang-orang di sekitar kami sampai ke seluruh dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau lawat setiap jemaat-Mu yang sedang bergumul membutuhkan penyertaan Tuhan, bergumul untuk merasakan di mana Tuhan, bergumul untuk mendapatkan pertolongan Tuhan, bergumul untuk diangkat oleh Tuhan kembali. Kiranya Tuhan melawat mereka dengan pergumulan mereka masing-masing. Jemaat sekalian, mari kita akhiri kebaktian kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih kebaikan Allah Bapa Sorgawi dengan cinta dan semangat dari Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan, penghiburan, hikmat dan pertolongan daripada Allah Roh Kudus menyertai setiap jemaat-Mu yang berserah kepadamu supaya mereka menjadi alat saksi-Mu dari sekarang sampai Tuhan Yesus Sang Immanuel itu datang kedua kali. Amin. Bapak, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Jemaat Tuhan, dipersilakan duduk kembali, silakan mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Amin. Ibadah kita telah selesai, sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.